Naik level jadi wali kutub disebabkan sabar hadapi istri galak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Karomah Wali yang menyajikan cerita kisah karomah dari para wali. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini, serta komen membangun untuk kemajuan bersama. Dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni segala dosa-dosa, baik yang disengaja maupun kealpaan kita. Keluarga, orang tua, anak, saudara, dan handai tolan sehat, selamat, dan berlimpah rezeki yang barokah. Amin. Siapa sangka jika menghadapi istri galak menjadi pintu bagi hamba-hamba Allah untuk mendapat kedudukan spiritual tinggi di sisinya. Bahkan sejumlah tokoh sufi terkemuka sengaja memilih teman hidup yang galak. Hal itu dilakukan untuk menguji kesabaran. Setiap hari menerima omelan, bahkan kekerasan fisik. Kita yang orang awam mungkin menganggapnya aneh, tapi tidak bagi para salik yang sedang mencari ridho Allah. Ka'ab al-Ahbar pernah menyampaikan, suami yang sabar menghadapi istri galak, Allah akan memberinya ganjaran senilai pahala yang dianugerahkan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dan istri yang sabar atas perlakuan kasar suaminya, ia akan mendapat ganjaran senilai pahala yang telah diberikan kepada Asia binti Muzahim, istri Fir'aun. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, bersabar menghadapi pasangan hidup mampu melatih pengendalian hawa nafsu, meredam amarah, dan mendidik moral. Sebab orang yang hanya menyendiri atau selalu bersama orang-orang soleh, sifat-sifat buruk dalam dirinya tidak akan terdidik dan borok-borok akhlaknya tidak akan terbuka. Maka orang yang menempuh jalan akhirat harus melatih dirinya dengan bersinggungan hal-hal demikian demi melatih kesabaran. Ayo, yang belum subscribe tolong segera, biar rezekinya mengalir deras dan membawa berkah. Amin. Dengan begitu, ia akan memiliki moral luhur, hati yang selalu ridho, dan terbebas dari sifat-sifat hati yang tercela. Pesan Ka'ab al-Ahbar dan Imam Al-Ghazali bukan melegalkan KDRT, akan tetapi menegaskan bahwa rumah tangga sudah semestinya menjadi madrasah takwa, agar baik pihak laki-laki maupun perempuan menjadi pribadi yang lebih dewasa serta tangguh dalam menjalani hidup. Kesabaran Syekh Ahmad Ar-Rifai hadapi istri galak. Nama Syekh Ahmad Ar-Rifai mungkin tidak asing lagi. Ia merupakan tokoh sufi terkemuka dan seorang wali kutub yang juga memiliki banyak santri dari kalangan para wali Allah. Namun siapa sangka jika di balik nama besarnya ada sosok istri galak yang terus mengomeli dan memukulinya. Bagaimana Syekh Ar-Rifai menyikapi istri galaknya? Dikisahkan sekali waktu santri kesayangan Syekh Ar-Rifai bermimpi melihat gurunya berada di surga. Di hari berikutnya ia melihat mimpi serupa dan terus berulang kali. Akan tetapi ia merahasiakannya. Tidak ada satu orang pun yang ia beritahu, termasuk gurunya. Ternyata Syekh Ar-Rifai memiliki istri yang galak. Setiap hari ia menerima perlakuan kasar dari istrinya, entah dalam bentuk kekerasan verbal atau non-verbal. Suatu hari, santri yang pernah bermimpi melihat Syekh di surga itu
bertamu ke rumah dan melihat gurunya dipukul oleh istrinya menggunakan kayu penggoreng tungku sampai noda hitamnya membekas di baju. Kendati demikian, Syekh Arifai hanya diam. Melihat insiden ini, santri tadi resah dan melaporkan ke santri-santri yang lain. Begini, kawan-kawan sekalian, guru kita mendapat perlakuan kasar dari istrinya, sementara selama kita tidak berbuat apa-apa. Kemudian terbersit dalam pikiran mereka agar guru menceraikan istrinya. Tapi masalahnya, sang guru orang fakir tidak akan mampu untuk memberi ganti mahar yang ditaksir senilai 500 dinar untuk menceraikan istri. Mereka pun bersepakat untuk iuran. Setelah uang terkumpul, mereka menghampiri sang guru untuk menyerahkan uang tersebut. Melihat uang sebanyak itu, Syekh bertanya, "Uang untuk apa ini?" Para santri menjawab, "Ini sebagai ganti mahar untuk istri guru yang sudah berlaku kasar." Syekh hanya terdiam dan berkata, "Andaikan bukan karena kesabaran menghadapi omelan dan pukulan istri, kau tidak akan bermimpi melihatku di surga." Sekilas tentang Syekh Ahmad Rifai, secara garis keturunan, nasab Syekh Ahmad Rifai dari jalur bapak sampai kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sedangkan nasabnya dari jalur ibu bersambung sampai sahabat Nabi bernama Abu Ayyub al-Ansari. Sebelum kelahirannya, ada sejumlah wali-wali agung yang sudah memprediksinya, yaitu Tajul Arifin al-Wafa, Syekh Nasar al-Hamami, Syekh Ahmad bin Kamis, Syekh Abu Najari Ansari, dan banyak lagi. Sufi agung berkebangsaan Irak ini merupakan ulama terkemuka yang juga banyak mencetak ulama-ulama hebat. Di antara murid-muridnya adalah Syekh Abu Suja, penulis Matan Takrib, Syekh Umar Abdul Farad, Ijuddin al-Farutsi al-Wasiti, seorang ahli hadis, Syekh Abu Zakaria al-Atkalani, Syekh Abul Fatah al-Wasiti, Syekh Abul Mu'ali Badruddin al-Akuli, Syekh Hasan ar-Ra'i, Syekh Jamaluddin al-Khatib, dan masih banyak lagi. Kredibilitas Syekh Ahmad Arifai sebagai intelektual muslim dan tokoh spiritual ternama banyak diakui sejumlah ulama. Sejarawan Ibnul Atsir, penulis Al-Kamil fit Tarik, mengatakan Syekh Ahmad Arifai merupakan orang soleh yang pengaruhnya besar dan memiliki murid tak terhitung. Syekh Abdus Sami al-Hashimi al-Wasiti, seorang ahli hadis, pernah berkata, Syekh Ahmad Arifai merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Sejarawan Ibnul Imad juga menuliskan dalam kitabnya, Syekh Ahmad Arifai merupakan ahli juhud yang agung dan seorang waliullah yang memiliki banyak karomah. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga mendapat pelajaran dari karomah para wali Allah. Dan komennya atas video di atas kita tunggu ya. Serta semoga kita semua mendapat berkah dan barokahnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.